Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Aprinia Arsalina dari kelas 2023B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori sosiologi sastra dan bagaimana penerapannya dalam suatu karya sastra. Yuk kita simak bareng-bareng. Teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan. Ratna menjelaskan bahwa sosiologi sastra itu menggabungkan dua disiplin yang berbeda, yakni sosiologi dan sastra. Dalam sosiologi sastra yang mendominasi jelas teori-teori yang berkaitan dengan sastra, sedangkan teori yang berkaitan dengan sosiologi berfungsi sebagai komplementer. Teori sosiologi yang dapat menopang analisis sosiologis adalah teori-teori yang dapat menjelaskan hakikat fakta-fakta sosial, karya sastra sebagai sistem komunikasi, khususnya dalam kaitannya dengan aspek-aspek ekstrinsik. Sosiologi sastra dapat meneliti sastra sekurang-kurangnya melalui 3 perspektif. Yang pertama, perspektif teks sastra. Artinya, peneliti menganalisis sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Teks biasanya dipotong-potong, diklasifikasikan, dan dijelaskan makna sosiologisnya. Kedua, perspektif biografis, yaitu peneliti menganalisis pengarang. Perspektif ini berhubungan dengan life history pengarang dan latar belakang sosialnya. Ketiga, perspektif reseptif, yaitu peneliti menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks sastra. Mengkaji sosiologi sastra pada novel Puzzle Mimpi, karya Anna Farida. Yang pertama, konteks sosial pengarang. Konteks sosial pengarang bisa dilihat dari gaya hidup, kepribadian, harga diri, dan pendirian dalam novel Puzzle Mimpi karya Anna Farida. Penulis mengamati secara umum contoh nyata masyarakat Indonesia pada umumnya berkaitan dengan gaya hidup, kepribadian, harga diri, dan pendirian. Adalah hal-hal yang menarik yang penulis temukan dalam kehidupan sosial masyarakat Inggris yang juga menjadi hal menonjol dalam penggambarannya melalui novel Puzzle Mimpi. Gaya hidup seseorang kerap menggambarkan golongan atau kelas sosial tertentu. Pekerjaan seseorang sangat menentukan kelas sosialnya di masyarakat. Pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya dalam pergaulan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Gaya hidup melahirkan konstruk sosial yang dimulai secara personal. Yang kedua, konteks kelas sosial. Perhatikan kutipan berikut. Teman-temannya yang masih di dalam angkot membalas lambaiannya dengan semangat. Gadis itu teman yang menyenangkan, selalu menebar keceriaan di mana-mana. Walau sebagian dari mereka tak pernah tahu di mana rumahnya. Dia selalu turun di tempat yang berbeda-beda. Begitu angkot berlalu, tangannya pun berhenti melambai. Rumahnya masih beberapa meter dari tempatnya turun angkot. Dia sengaja turun jauh-jauh dari sana karena tak ingin teman-temannya tahu rumahnya. Dia malu. Rumahku tak sebagus rumah teman-temanku. Aku malu. Keluhan yang telah dia pendam sendiri bertahun-tahun sejak dia masih di bangku sekolah dasar. Dari kutipan di slide sebelumnya, tampak tergambar jelas bahwa gengsi masyarakat masih menjadi gambaran klasik yang dipertontonkan oleh pengarang. Gambaran angkot sebetulnya masih melukiskan tentang kelas sosial menengah ke bawah. Tetapi, pengarang seolah-olah menelanjangi masyarakat yang gengsi untuk menunjukkan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Persaingan dan pilah-memilah sahabat juga tergambar tampak begitu kental ketakutan, seakan menggerogoti tokoh aku, menunjukkan rumahnya yang sesungguhnya. Tekanan batin pun turut diperlihatkan penulis pada kalimat penutup tokoh aku menutupi kebenaran yang sesungguhnya sejak dulu di bangku SD. Tentu dengan sejuta kebohongan di atas kebohongan lainnya.
Bentuk konteks sosial selanjutnya, perhatikan kutipan berikut. Dia lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di Bilangan, Bandung. Keluarganya tidak miskin, tapi tidak bisa juga dibilang kaya. Ayahnya adalah seorang pengacara yang cerdas, dengan klien yang tak sedikit, dan prestasi yang diperhitungkan. Jika dia mau, peluang untuk memperoleh uang dalam jumlah fantastis berkali-kali singgah di hadapannya. Tapi, lelaki bersahaja itu memilih jalur yang sangat lurus. Karenanya, di kalangan para advokat, namanya dikenal bersih. Kejujuran membuatnya menolak banyak kasus yang berbalut sogokan dari pihak manapun. Darinya, Indari kecil belajar mencintai ilmu, melahap berbagai jenis buku, dan berbagai pihak untuk berpihak kepada kebaikan. Dari kutipan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa status sosial di masyarakat muncul karena perbedaan penghormatan terhadap pekerjaan yang dimiliki. Semakin tinggi pekerjaan seseorang, maka status sosialnya semakin diperhitungkan dalam kehidupan bermasyarakat. Status pekerjaan ayah tokoh aku sebagai pengacara ternama tentu saja membuat banyak orang berprasangka kalau kehidupan perekonomiannya seharusnya mampu menunjukkan kelasnya, yakni kelas orang kaya. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan tokoh ayah dalam novel Puzzle Mimpi yang mempunyai kejujuran menjadi harga mati dalam prinsipnya. Banyak kesempatan yang berbaur, suap-menyuap ditolaknya dengan tegas. Yang terakhir ialah mengenai nilai sosial. Perhatikan kutipan di bawah ini. Dia lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di Bilangan, Bandung. Keluarganya tidak miskin, tapi tidak bisa juga dibilang kaya. Ayahnya seorang pengacara yang cerdas, dengan klien yang tidak sedikit, dan prestasi yang diperhitungkan. Jika dia mau, peluang untuk memperoleh uang dalam jumlah yang fantastis berkali-kali singgah di hadapannya. Tetapi, lelaki bersahaja itu memilih jalur yang sangat lurus. Karenanya, di kalangan para advokat, namanya dikenal bersih. Dari kutipan tersebut, pengarang menegaskan tentang hidup yang bersih sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat. Peluang yang silih berganti tidak mampu menggoyangkan imannya untuk berbuat kecurangan. Dalam lingkungan masyarakat, pada umumnya hal ini sangat lumrah di kalangan advokasi, tetapi ia memilih untuk bekerja bersih atau tidak ingin terikat dengan adanya korupsi serta suap-menyuap. Nah, itu dia pembahasan saya mengenai teori sosiologi sastra dan bagaimana penerapannya dalam suatu karya sastra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.